Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SD ASC Karanganyar kelas 4A dan juga 4B. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar daring di rumah ya. Nah, teman-teman, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 5, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan belajar mengenai penerapan sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum belajar, silahkan teman-teman bisa menyiapkan buku pena jilid 4B dan juga alat tulisnya terlebih dahulu. Nanti jika ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, silahkan teman-teman bisa mencatat di buku tulisnya masing-masing. Yang pertama, sebelum kita membahas mengenai sifat-sifat cahaya, kita akan membahas sumber cahaya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita bisa melihat benda-benda yang ada di depan kita atau di samping kita itu karena adanya sumber cahaya. Coba teman-teman bisa membayangkan atau mempraktekkan ketika teman-teman berada di dalam ruangan yang gelap. Pasti tentunya teman-teman akan sulit melihat benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Berbeda halnya dengan teman-teman ketika berada di ruangan yang lebih terang dan banyak cahaya. Di situ teman-teman akan lebih mudah melihat benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Nah, sumber-sumber cahaya di sini ada matahari, senter, lampu, dan juga lilin. Sumber cahaya terbesar di bumi yaitu matahari. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat cahaya. Yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Dapat dilihat dalam percobaan cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton. Kemudian yang kedua, yaitu cahaya menembus benda-benda bening. Nah, dapat dilihat pada percobaan cahaya senter akan menembus botol bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Pada percobaan ketika kita bercermin, maka akan ada bayangan kita dan pemantulan cahaya. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Dapat dilihat pada penerapan pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air, maka akan terlihat patah dan lebih besar. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu terjadi pada pelangi. Kemudian di sini dalam penerapannya, yang pertama cahaya merambat lurus. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Di situ sudah terdapat 3 karton tebal yang dilubangi dengan 1 lilin. Nah, kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 kertas karton yang dilubangi dan diletakkan secara sejajar. Kemudian pada percobaan yang kedua, kamu dapat menggeser kertas karton dan meletakkannya secara tidak sejajar. Nah, pada percobaan kedua, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Sedangkan pada percobaan pertama, kamu dapat melihat cahaya lilin dari lubang yang terdapat pada kertas karton. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya lilin dapat terlihat. Sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, cahaya lilin tidak terlihat. Cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Cahaya menembus benda-benda bening, yaitu ada 2 percobaan. Percobaan pertama dan juga percobaan kedua. Percobaan pertama, senter dapat menembus benda bening, yaitu gelas, sehingga cahaya dapat terlihat di balik gelas.
Selain itu, cahaya matahari juga dapat masuk ke dalam ruangan melalui jendela kaca. Sedangkan pada percobaan yang kedua, cahaya senter tidak dapat menembus papan kayu karena kayu bukan termasuk benda bening. Jadi cahaya tidak dapat terlihat di belakang kayu tersebut. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda-benda bening. Di sini dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening dan sukar atau sulit menembus benda yang gelap atau tebal. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Seperti yang terlihat pada percobaan di samping, cahaya matahari yang mengenai diri kamu akan dipantulkan ke cermin sehingga bayangan kita dapat terlihat di cermin karena cermin dapat memantulkan seberkas sinar. Kemudian kesimpulannya, cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, pada penerapannya yaitu pembelokan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal, atau contoh lainnya seperti pada gambar di samping, yaitu saat kamu melihat pensil yang terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Nah, kesimpulannya, jika cahaya merambat dari medium satu ke medium lain yang berbeda kerapatannya, maka rambatan cahaya akan berbelok. Peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui dua zat yang berbeda disebut pembiasan cahaya. Yang terakhir, yaitu cahaya dapat diuraikan. Saat cahaya teruraikan, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantulkan dan terurai menjadi berbagai warna. Contoh lainnya, teman-teman bisa membuat cakram warna. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari Bu Sally mengenai penerapan sifat-sifat cahaya. Silahkan teman-teman bisa dilanjutkan untuk mengerjakan halaman 76 dan juga 77. Di situ nomor 1, tuliskan sifat-sifat cahaya yang telah kamu pelajari. Itu silahkan dijawab, wajib dikerjakan. Kemudian nomor 2 sampai dengan nomor 6, teman-teman bisa memilih salah satu dari penjelasan Bu Sally tadi yang teman-teman paling paham. Nah, sekian dari Bu Sally. Semoga materi yang Bu Sally jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman lebih mengerti tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Sekian dari Bu Sally. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.